Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat dan kita semua selalu terlindung dari segala wabah dan penyakit dan bala yang sedang menimpa negeri kita ini. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita masuk ke materi fikih kelas 10 semester 2 bab 5 yaitu akikah dan kurban. Namun sebelum kita memulai materi bab 5 ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah di semester 1 kemarin kita sudah melewati bab 1 sampai bab 4. Nilai juga sudah selalu saya share setiap harinya dan setiap babnya. Begitu pula dengan bab 5 ini juga. Bab 5 dan seterusnya sampai akhir semester 2 nanti, Ibu juga akan selalu men-share setiap nilai kalian dari setiap bab dan tugasnya. Ya. Mari kita mulai. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi fikih kelas 10 semester 2 bab 5 yaitu akikah dan kurban. Baik. Akikah dan kurban. Tujuan pembelajaran dari kita mempelajari akikah dan kurban ini apa sih? Nah, tujuan pembelajarannya yaitu melalui diskusi siswa dapat menjelaskan tata cara pelaksanaan kurban dan akikah dengan benar. Nah, jadi Ibu harapkan setelah kalian mengetahui materi ini, kalian bisa menjelaskan tata cara pelaksanaan kurban dan akikah dengan benar. Kemudian kalian bisa mengamati, karena setelah itu Ibu harapkan kalian dapat mempraktekkan cara pelaksanaan kurban dan akikah dengan benar. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh melalui tanya jawab. Mudah-mudahan kalian dapat menjelaskan hikmah kurban dan akikah dengan baik. Nah, itu tadi ya tujuan pembelajarannya. Nah, untuk selanjutnya ini ada contoh gambar kurban. Nah, coba kalian lihat. Di sini ada gambar sedang melaksanakan kurban, yaitu penyembelihan sapi di sebuah masjid. Mereka berkorban sapi, menyembelih seekor sapi. Nah, di gambar selanjutnya ini adalah akikah. Akikah itu apa sih? Untuk seorang bayi, baik itu bayi laki-laki atau bayi perempuan. Nah, coba kalian amati dua gambar di atas ya, yang tadi dengan baik. Yang tadi, yang pertama yaitu kurban sapi, dan yang kedua yaitu adalah akikah untuk seorang bayi, baik itu bayi laki-laki atau bayi perempuan. Baik, kita masuk ke penjelasan ibadah kurban. Pengertian kurban. Kurban menurut bahasa itu apa? Yaitu berasal dari kata dekat. Nah, nih menurut bahasa. Sedangkan menurut syariat, kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Atau bisa kita sebut juga dengan udhiyah. Oke. Kemudian yang kedua kita masuk apa sih hukumnya kurban? Hukum berkurban merupakan ibadah yang disyariatkan bagi keluarga muslim yang mampu. Ya, jadi siapapun, misalkan ada keluarga kita yang mampu dan bisa melaksanakan kurban, maka disyariatkan baginya untuk mengeluarkan hartanya untuk berkurban di hari raya Idul Adha. Latar belakang terjadinya ibadah kurban itu seperti apa sih? Di dalam Al-Quran telah terdokumentasikan secara nyata ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimpi itu kemudian diceritakan kepada Ismail, dan setelah mendengar cerita itu, ia langsung meminta agar sang ayah melaksanakan sesuai mimpi itu karena diyakini benar-benar datang dari Allah. Jadi artinya latar belakang terjadinya ibadah kurban ini adalah mimpi yang didatangkan Allah kepada Nabi Ibrahim, yang mana mimpi tersebut menyembelih putranya Ismail
tega atau tidak tega, Nabi Ibrahim menyampaikan pesan Allah kepada Ismail. Namun Ismail dengan kuatnya dan ketakwaannya meminta kepada sang ayah agar melaksanakan sesuai mimpi itu, karena Ismail yakin bahwa mimpi itu benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk waktu dan tempat penyembelihan kurban juga ditentukan. Waktu yang ditetapkan untuk menyembelih kurban yaitu sejak selesai sholat Idul Adha, yaitu 10 Dzulhijjah sampai terbenam matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Berarti waktunya bisa disembelih berapa hari? Dari tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Itulah waktu untuk menyembelih hewan kurban. Untuk ketentuan hewan kurban, hewan yang dijadikan kurban adalah hewan ternak. Lalu bagaimana sih untuk pembagian atau pemanfaatan daging kurban itu sendiri? Ibadah kurban bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh keridhoannya. Selain itu juga sebagai ibadah sosial untuk menyantuni orang-orang yang lemah. Daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin, masih daging mentah ya, dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, jadi ini nih cara pembagian daging kurban. Sepertiganya untuk yang berkurban dan keluarganya. Nah, sepertiga dagingnya untuk dibagikan ke fakir miskin. Sepertiga lagi untuk hadiah kepada masyarakat sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Artinya, seseorang yang berkorban itu boleh menyimpan daging kurban bagiannya yang bisa dimasak atau dimanfaatkan sewaktu-waktu ketika dia ingin memakannya. Itu tadi penjelasan tentang kurban, hewan kurban. Untuk yang kedua kita lanjutkan ke akikah. Nah, terlebih dahulu kita mengetahui pengertian akikah. Apa sih akikah itu? Akikah dari segi bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi. Sedangkan dari segi istilah adalah binatang yang disembelih pada saat hari ketujuh atau kelipatan 7 dari kelahiran bayi, disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan. Jadi akikah itu dilaksanakan, bagusnya sunnahnya yaitu hari ketujuh dari kelahiran sang bayi. Sekaligus pada saat akikah itu juga mencukur rambut, kemudian sekaligus memberikan nama kepada anak yang baru dilahirkan ya. Kemudian apa sih hukumnya akikah? Akikah hukumnya sunnah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Artinya misalkan wali atau yang akan menanggung si bayi itu, dia memberikan akikahnya, membeli hewan untuk dijadikan akikah sang bayi tersebut, itu diperbolehkan. Untuk disyariatkannya akikah lebih merupakan perwujudan dari rasa syukur akan kehadiran seorang anak. Artinya Allah sudah memberikan kita seorang anak. Wujud dari rasa syukur kita atas hadiah anak yang diberikan itu, kita melakukan akikah atas kelahiran bayi tersebut. Lalu apa jenis dan syarat hewan akikah? Akikah untuk anak laki-laki itu 2 ekor kambing. Sedangkan untuk anak perempuan itu 1 ekor kambing. Adapun binatang yang dipotong untuk akikah, syarat-syaratnya sama seperti binatang yang dipotong untuk kurban. Kalau pada daging kurban disunatkan menyedekahkan sebelum dimasak, sedangkan daging akikah sesudah dimasak. Artinya tadi ketika daging kurban itu kan bagusnya dibagikan dalam keadaan mentah ya. Tapi kalau akikah itu lebih baiknya disedekahkan dalam keadaan sudah dimasak. Jadi yang diberi daging akikah itu tinggal makan langsung, tidak perlu masak lagi. Untuk waktu penyembelihan akikah. Penyembelihan akikah dilakukan pada hari ketujuh dari kelahiran anak. Jika hari ketujuh telah berlalu, maka hendaklah menyembelih pada hari ke-14. Jika hari ke-14 telah berlalu, maka hendaklah pada hari ke-21. Artinya hari ketujuh dilakukan akikah ini bagi yang mampu. Nah, jika belum mampu melakukan akikah di hari ketujuh, boleh melakukannya di hari ke-14. Namun utamanya adalah hari ketujuh. Jika hari ke-14 tidak bisa juga, belum mampu juga, maka hendaklah melakukan akikah di hari ke-21.
Lalu bagaimana jika sampai ke 21 hari orang tuanya belum mampu untuk melakukan akikah? Boleh kapanpun ketika dia mampu untuk melaksanakan akikah, boleh dilaksanakan kapanpun, tidak perlu hari ke-7, 14 atau 21. Ini untuk ketentuan hari ke-7 itu adalah hari yang paling utama. Kemudian jika tidak ke-14 atau ke-21, selanjutnya bebas kapan saja. Itu ya. Baik, untuk anak-anakku sekalian, itulah tadi perbedaan antara hewan kurban dan akikah yang bisa Ibu jelaskan di sini. Sebelum Ibu tutup pembahasan kita tentang hewan kurban dan akikah, Ibu ingin mengingatkan bahwa di saat pandemi seperti ini, walaupun kita belajar online, tetap kita harus jaga kesehatan, jaga kekuatan iman kita, jaga kesehatan imun kita, dan jaga jarak aman. Ya, mudah-mudahan penjelasan Ibu bermanfaat bagi kita semua. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.